Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, adalah suatu kebahagiaan bagi kita apabila kita pada malam hari ini masih dapat bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Jadi ibadah keluarga pada malam hari ini ada sedikit yang berbeda. Jadi pada malam hari ini kita akan melakukan pemberitaan firman dengan metode penelaahan Alkitab. Jadi pada saat pemberitaan firman nanti, kita akan disuguhkan dengan metode berdiskusi yang akan diwakili oleh korsek dari masing-masing sektor. Maka dari itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dan untuk menyatakan kesediaan kita menyambut kehadiran Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin memulai peribadahan kami. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir. Sehingga peribadahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan kami juga mendapatkan berkat ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, Engkau yang mengepalai peribadahan ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bermazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 63 ayat 2 hingga ayat 6. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat yang kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan mengandalkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Dipersilakan duduk. Kepadamu Tuhanku,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya untuk Korsek yang ada di sini, selamat malam. Selamat malam, Pak. Dan juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, saatnya kita malam hari ini untuk merenungkan firman Tuhan yang tadi di awal sudah disampaikan oleh PL, Vikaris, bahwa kita akan sedikit ber-PA, ya, yang di dalamnya ada nanti kita berdiskusi sejenak untuk beberapa hal yang akan kita bawa dalam percakapan nanti. Baik, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satukan hati dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, ketika kami boleh dapat berkumpul bersama-sama dalam kesehatian kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon, ya Roh Kudus, bimbinglah kami, kuasai dan penuhilah kami, agar lewat pemberitaan firman-Mu pada saat ini senantiasa boleh menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu ya Bapa, berfirmanlah, karena kami saat ini sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, sesuai dengan sabda Bina Umat. Pembacaan kita terambil dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Yosua 14 ayat 6 sampai yang ke-15 yang menyatakan demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat, seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk.
Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannyalah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita pada malam hari ini. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk kembali. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Tetap sehat ya, tetap harus dijaga kesehatannya. Walaupun kita orang bilang kurang gerak, terbatas, tetap harus jaga kesehatannya lebih baik. Dan khususnya pada saat malam hari ini, kita sedikit membawa suasana untuk bisa dapat berinteraksi ya melalui korsek-korsek yang diutus untuk mengambil bagian dalam percakapan pada malam hari ini lewat pembacaan kita. Nah, judul daripada renungan kita pada hari ini yaitu upah dari kesetiaan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu untuk berbicara tentang upah ya tentu semua orang pasti menginginkannya. Tetapi untuk mendapatkan upah itu harus ada syarat yang harus diikuti, ibaratnya begitu ya. Nah, untuk itu kita bisa dapat melihat dari cerita atau kisah yang kita sudah baca bersama-sama pada malam hari ini, yaitu ketika Kaleb ya akhirnya mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada dia. Ya, bukan berarti Kaleb menuntut gitu ya, tetapi dia melakukan itu ya segala sesuatu yang dia lakukannya dengan ketulusan, dengan segenap hati ya pasti akan membawa berkat juga ya dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali percakapan kita pada malam hari ini, ya tentu ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan untuk kita pada malam hari ini. Ya, sebelum kita teman-teman korsek nanti yang mewakili korsek perempuan dan ada yang mewakili korsek laki-laki nanti yang akan bertanya ya, ada pertanyaan ya, silakan nanti untuk bertanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya di sini kalau kita bisa dapat melihat bahwa apa yang ditunggu dan dinantikan oleh Kaleb ya cukup panjang selama
40 tahun ya. Dia menantikan itu ya. Ketika umur 40 Tuhan berjanji kepadanya waktu ketika peristiwa dia bersama dengan Musa mengintai ya daerah Kanaan ya, yang tentunya di sana terjadi sebuah perbedaan pendapat ya, tidak selamanya pendapat orang yang banyak itu yang benar dan pendapat yang sedikit itu salah gitu kan, apalagi orang sekarang ini suka ikut yang banyak, kalau yang sedikit itu enggak benar itu gitu ya, biasanya orang suka begitu, ikut-ikutan gitu ya. Tetapi Kaleb dan Yosua pada saat itu tetap berpendirian bahwa apa yang mereka saksikan dan lihat itu sesuai dengan kenyataan yang ada, ya tidak dibuat-buat. Jadi ketika Kaleb menyampaikan sesuatu yang bagi dia bahwa semua orang pasti akan bisa dapat mencapai itu. Semua orang pasti akan bisa dapat meraih apa yang diinginkan. Ya, contohnya dari hasil pengamatan itu, dari 10 kelompok suku Yehuda yang mengintai itu, mereka melihat kondisi orang-orang Kanaan itu, ya ibaratnya secara fisik mereka itu gede-gede. Wah, kita tidak akan bisa dapat mengalahkan mereka, ya. Untuk mengalahkan mereka tentu tidak akan mungkin. Ya, mereka melihat masalah itu begitu besar, gitu ya. Masalahnya begitu besar, jadi bagi mereka tidak akan mungkin bisa menguasainya. Tetapi itu yang mereka informasikan kepada bangsa Israel, ya, pada saat itu, ya. Nah, beda dengan Kaleb, ya, dan Yosua ketika mengintai, mereka melihat bahwa wah, tanah Kanaan ini subur, tanah Kanaan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kelangsungan hidup mereka, gitu kan. Mereka tidak melihat dari sisi kehidupan orang-orang Kanaan pada saat itu, gitu ya. Tapi mereka melihat dari sisi yang baik, bahwa Kanaan itu menjanjikan, gitu ya, menjanjikan bagi kehidupan mereka. Ada tuh Allah katakan Kanaan itu mengandung susu dan madu, menggambarkan ya berkat Allah yang melimpah. Jadi ibaratnya sesuatu yang baik, kalau mereka meraihnya pasti akan bisa, gitu kan. Kalau kita melihat sesuatu di situ ada masalah besar, wah, kita sebelum berperang sudah kalah, sudah tidak mau, gitu ya. Jadi berbeda dengan informasi yang disampaikan. Akhirnya dengan apa yang disampaikan oleh Kaleb dan Yosua pada saat itu, Tuhan katakan, wah, ini sesuatu yang luar biasa mereka sampaikan, yang membuat ya Allah akan menyertai dia. Allah akan menyertai ya orang-orang yang selalu berusaha untuk mencapai sesuatu yang benar-benar mereka lihat itu akan membawa kehidupan yang lebih baik, gitu ya. Jadi mereka tidak menyerah dengan situasi dan keadaan yang ada. Nah, untuk itulah maka Kaleb akhirnya ya terus berusaha untuk melakukan itu, yang pada akhirnya ya dalam pembacaan ini apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya pada saat itu, saat berumur 40 tahun, ya, kamu akan nanti menerima ini, gitu kan. Tanah yang kau injak ini akan kuberikan kepadamu, gitu kan. Wah, tentunya ini menjadi suatu pemicu semangat bagi Kaleb dan Yosua pada saat itu, gitu ya. Jadi walaupun pada dasarnya untuk mendapatkan itu, wah, masih nggak tahu kapan, ya. Tetapi Kaleb ini ya tetap mempercayai itu, gitu kan, bahwa suatu saat aku akan dapatkan itu, gitu kan. Jadi jika kita sesuatu yang baik, yang indah, pasti kita akan berusaha untuk mendapatkannya, gitu kan.
Berbeda dengan pandangan ke-10 pengintai itu, mereka langsung melihat, waduh, enggak bisa itu, langsung menyerah gitu kan. Tapi Kaleb melihat ada sesuatu yang baik di sana. Artinya itu yang memacu dia untuk nanti akan bisa mendapatkan itu, gitu ya. Nah, akhirnya dalam pembacaan kita, ya kalau kita melihat kurang lebih 45 tahun katanya gitu ya. Sampai di usianya 85 baru itu yang Tuhan janjikan kepadanya, engkau akan dapatkan ini nanti tanah, baru didapatkan. Artinya ya bagi Kaleb tidak jadi masalah, artinya dia jalani itu saja gitu kan, mengalir. Artinya apa yang menjadi tugas dia, tanggung jawab dia lakukan. Apa yang tidak menjadi bagian dia, itu bagian Tuhan, ibaratnya begitu ya. Sehingga sampai umur 85 tahun barulah dia mendapatkan itu, gitu kan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menyebabkan akhirnya ya semuanya itu bisa Kaleb miliki, sehingga dia menuntut dan meminta itu ya atas apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Yosua pada saat itu, maka diberikanlah dia tanah itu, Hebron ya bagi dia, gitu kan, bahwa ya dia layak untuk menerima itu, ya menerima itu karena ya kesetiaannya itu tadi. Tentu kesetiaannya itu yang dia lewati itu bukan waktu yang singkat, ya begitu panjang yang harus dilewati, 45 tahun barulah itu terbukti, gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu maka kita akan melakukan suatu percakapan bahwa di balik semuanya itu apa sih yang membuat Kaleb ya bisa menjalani itu dan bisa mendapatkan itu, gitu kan? Karena waktu yang panjang itu bagi orang mungkin sudah menyerah gitu kali ya. Mana nih Tuhan nih janji-janji sampai sekarang saja saya sudah begini, ibaratnya gitu kan. Jadi, nah apa kuncinya, apa rahasianya gitu ya, sehingga Kaleb untuk bisa dapat mendapatkan itu, gitu ya. Nah, untuk itu Bapak memberikan kesempatan ya bagi korsek-korsek ya. Jadi di sini Bapak bagi dua ya. Kelompok korsek, kebetulan ada kelompok korsek wanita, ada kelompok korsek pria, gitu ya, yang akan mengajukan pertanyaan masing-masing dari kelompok ya. Nah, di sini ada saya dan juga ada dengan vikaris ya, calon pendeta juga yang akan nanti juga bisa memberikan masukan, informasi sehubungan dengan percakapan kita. Jadi kita semua terlibat di dalam percakapan ini ya. Jadi oleh karena itu saya berikan kesempatan untuk korsek yang kelompok wanita untuk memberikan pertanyaan. Bisa ya? Oke. Apa ini kira-kira yang mau ditanya dalam konteks pembacaan kita pada malam hari ini sehubungan dengan Kaleb yang mendapatkan Hebron ya? Silakan, ya mungkin ya masing-masing bisa menjelaskan nanti apa maksudnya gitu ya dari pertanyaan. Pertanyaannya, saya pernah baca arti dari nama Kaleb itu anjing. Ya. Apakah benar demikian? Oh ya. Gimana? Gini. Pertanyaannya. Arti nama, pernah baca arti dari nama Kaleb itu anjing. Apakah benar demikian? Oh, pernah baca ya? Iya. Ini persoalan baca ini ada pembaca ini ada dikasih dari sini. Apa itu apa lagi? Boleh dua Pak pertanyaan. Boleh satu lagi pertanyaan. Boleh Sebanyak-banyak. Oh boleh. Boleh. Ganti. Ya. Dalam konteks merebut tanah perjanjian itu, kan itu tanah perjanjian bukan ruang hampa ya Pak, sudah ada suku-suku di sana. Ya, orang-orang yang merebut adalah orang-orang pilihan Allah dan itu melalui perjuangan sampai ada yang gugur. Nah,
banyak mungkin yang gugur. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang sudah gugur, yang sudah duluan berpulang, apakah mereka itu bukan pilihan Allah, Pak? Karena mereka tidak sampai menikmati tanah perjanjian, mereka sudah gugur terlebih dulu. Sudah duluan ya? Iya, udah duluan. Bisa ditangkap ya, bisa? Bisa ya. Harus bisa. Langsung pertanyaannya, tinggal jawab. Ya. Ya, dari kelompok laki-laki, jawab. Coba pertanyaannya. Ada yang mau saya tanya nih Pak. Ya, silakan. Tantangan apa yang dihadapi oleh umat Allah ketika menunjukkan sikap setia dalam beribadah kepada Allah? Tantangan apa? Iya, tantangan apa yang dihadapi oleh umat Allah ketika menunjukkan sikap setia dalam beribadah kepada Allah? Karena dia tidak setia ya, beribadah Iya. ya, persetia. Iya, makanya mau tanya. Karena aman nih. Aman. Ada lagi? Kalau boleh, Silakan. Ya. Baik Pak. Mungkin untuk nanti mengaitkannya dengan relevansi ke kehidupan kita dalam konteks ini, itu kan konteks di masa lalu. Tentunya mungkin ya prinsip firman Tuhan harusnya sama di segala masa gitu. Nanti relevansinya mungkin pentingnya gitu, sikap setia dalam relasi, baik itu relasi antara Allah dengan manusia, Tuhan dengan manusia, maupun juga nanti manusia dengan sesamanya. Ya mungkin di kehidupan keluarga ataupun juga mungkin nantinya bisa dikembangkan juga di dalam konteks masing-masing kita mungkin Pak. Mungkin Ya. itu kali Pak yang nanti boleh menjadi pertanyaan atau diskusi kita malam hari ini. Terima Ya. kasih Pak. Jadi itu untuk konteks kita sekarang, ini nanti ya bentuk kesetiaan itu ya, baik dalam hubungan dia dengan Tuhan, dengan sesama, atau dengan siapa saja ya, untuk kita tetap setia. Ya, terima kasih untuk teman-teman Korsek yang sudah memberikan beberapa catatan, memberikan beberapa pertanyaan sehubungan dengan perenungan kita pada hari ini, yang memberikan kita bersama-sama untuk bisa dapat mengungkapkan apa yang menjadi rahasia daripada kesetiaan ya, khususnya dalam bacaan kita ini Kaleb. Ya, untuk yang pertama mungkin sekaligus saja, mungkin Vikaris masih lebih lagi sedang-sedangnya baru selesai kuliah, jadi masih pencerahannya tentang istilah-istilah ataupun yang tadi dikatakan pernah baca Kaleb, arti dari Kaleb itu anjing dan lain sebagainya, kok sampai ke sana, apa ada hubungannya secara artinya? Ya, kita beri kesempatan dulu Vikaris untuk menjelaskan itu. Untuk yang pertama atau dengan yang kedua bisa langsung ya? Oh bisa Pak. Bisa ya, nanti kita bisa beri penjelasan. Ya, yang pertama itu tentang anjing tadi ya. Ya. Iya ya. Benar Pak. Ya. Nah, jadi aku juga pernah baca. Nah, beberapa tafsiran itu memang mengatakan arti nama Kaleb itu anjing. Nah, tapi beberapa tafsiran lain itu mengatakan arti nama Kaleb itu gagah berani. Nah, bergerak terus gitu. Nah, makanya sesuai dengan pembacaan Pak Pendeta tadi, apa yang dijelaskan, nah, dia tetap bergerak terus untuk merebut tanah Kanaan. Nah, tapi beberapa tafsiran lain itu mengatakan bahwa arti nama Kaleb itu adalah penggalan dari nomina bahasa Ibrani. Nah, kol dan lev. Nah, kalau kol itu artinya besar, semua, sepenuh segala. Nah, kalau lev itu bahasa Inggrisnya heart. Nah, mungkin lebih ke hati ya. Hati. Nah,
Jadi kalau digabungkan itu sepenuh hati. Nah, maka dari itu segala sesuatu yang dia lakukan itu dia lakukan dengan sepenuh hati. Makanya ketika dia diberikan kepercayaan kepada Allah untuk merebut tanah Kanaan, ulang dari Ya, awal. terus. Diskusi kita santai. Makanya untuk ketika dia diberi kepercayaan oleh Allah untuk merebut tanah Kanaan, nah dia melakukannya dengan sepenuh hati, segenap hati. Nah, tadi Pak Pendeta bilang ketika orang lain mungkin menyerah gitu kan, nah udah nggak sanggup 45 tahun ya Pak, nah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu kan, nah, tapi dia tetap setia. Nah, makanya mungkin ketika beberapa ahli tafsir menafsirkan nama dia itu sebagai anjing, nah kita tahu ya sifat anjing, nah dia tuh setia sekali kepada tuannya. Nah, tetapi ketika dia sudah menghadapi musuh, dia juga akan galak sama seperti anjing. Nah, mungkin itu arti dari beberapa ahli tafsir menafsirkan nama Kaleb itu adalah seekor anjing. Nah, mungkin sudah jelas Tante Meki? Udah, oke. Boleh lanjut ke Tante Nike? Nah, Yang kedua tadi, ya. pertanyaannya, gimana dengan orang-orang yang udah gugur ya? Gugur ya. Dalam sampai ke tanah perjanjian itu kan banyak korban juga yang gugur. Apakah mereka pilihan Allah? Mereka pilihan Allah atau enggak ya? Nah, kalau menurut saya pribadi, nah, orang-orang Israel ini adalah orang-orang pilihan Allah. Nah, udah jelas ya tertera di dalam Alkitab. Nah, gimana dengan mereka yang belum menikmati, tidak bisa menikmati, nah, tanah perjanjian itu? Tapi kan ketika dia sudah gugur, dia menikmati kehidupan yang kekal, dan nah, itu juga kan dijanjikan oleh Allah. Nah, kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa, dengan Allah. Nah, jadi mungkin janjinya Allah itu bagi saya ada dua, di dunia ini dan di sorga nanti. Nah, maka dari itu kalau dibilang mereka bukan pilihan Allah, kayaknya enggak juga gitu. Karena mereka mendapatkan tempat yang baik juga ketika mereka sudah gugur. Nah, seperti itu Tan. Oke Tan, siap. Ya. Jadi kalau tadi hubungan yang tadi Vikaris sudah jelaskan tadi, ya singkat saja bahwa ya kenapa ada hubungannya dengan anjing, ya tadi kesetiaan tadi, ya, kesetiaan sama dengan kesetiaan Kaleb tadi gitu ya. Dia tetap terus berusaha untuk mendapatkan gitu ya apa yang dia inginkan, ya. Tentu untuk orang-orang pilihan yang boleh dikatakan ketika mereka sudah gugur, ya sudah duluan, artinya ya perjuangan mereka itu adalah perjuangan yang benar-benar karena iman kepada Kristus gitu ya. Jadi mereka dengan segenap hati untuk melakukan, menjalani itu kan. Jadi bukan jadi ukuran bahwa nanti ketika mereka tidak masuk ke tanah perjanjian mereka tidak menikmati itu gitu kan. Tapi yang sesungguhnya bahwa Kanaan yang dijanjikan itu adalah bagaimana orang-orang yang bisa dapat memasuki itu hanya oleh karena berkat Tuhan, pertolongan Allah dalam kehidupan mereka gitu kan. Dan demikian juga mereka menerima keselamatan yang daripada Allah ketika mereka sudah melakukan berbagai macam pengorbanan hanya karena iman mereka, mungkin dibunuh, mereka dicaci maki dan sebagainya, ya mereka juga menerima keselamatan tadi dikatakan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka di sorga, ya. Jadi itu beberapa sedikit tambahan tadi yang sudah Vikaris sudah sampaikan tentang Kaleb, ya,
yang hubungannya dengan bagaimana setiap orang itu juga punya kesetiaan untuk menjalani kehidupan mereka. Nah, untuk yang kedua ya dari kelompok laki-laki yang menanyakan tentang tantangan apa yang dihadapi umat ketika menunjukkan sikap setia. Ya, jadi di sini tantangan yang dihadapi untuk hidup dengan setia, tetap dengan setia itu ya kalau kita lihat kan banyak orang yang akhirnya tidak setia, misalnya bisa saja oleh karena masalah kehidupan ya, sakit penyakit ya, mungkin apalagi dengan kondisi kita sekarang ini gitu kan, orang tidak lagi bergairah dengan kehidupan ini karena begitu banyak tekanan yang dialami dalam kehidupan ya, yang bisa saja membuat itu kesetiaan itu akan berubah gitu kan, kesetiaan itu akan menurun, boleh dikatakan demikian. Nah, oleh karena itu ya sama dengan para pengintai tadi, mereka melihat orang-orang Kanaan itu orang-orang yang gede-gede besar, jadi tidak akan mampu mereka akan hadapi gitu kan. Akhirnya ya mereka tidak mau melakukan sesuatu gitu ya. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka tidak setia untuk panggilan mereka itu gitu kan. Yang seharusnya mereka menyampaikan sesuatu yang membangkitkan semangat orang gitu ya. Nah, dan salah satu tantangan yang dihadapi oleh umat di zaman sekarang ini gitu kan, banyak hal, baik masalah ekonomi ya, sakit penyakit, masalah yang tidak habis-habisnya misalnya ya, yang terus dihadapi, yang bisa dapat membuat kesetiaan kita itu akhirnya kendur gitu ya. Kita tidak bisa dapat melakukan sesuatu. Sama dengan kondisi kita sekarang, bukan berarti kita tidak bisa dapat melakukan berbagai macam bentuk persekutuan, pelayanan, beribadatan kita dalam masa COVID ini. Ternyata dalam kondisi begini kita bisa mampu untuk bisa dapat membuat sesuatu yang bisa warga jemaat menghayati itu dengan lebih baik juga gitu kan. Ternyata ya kita mampu untuk bisa dapat berdiskusi dalam kondisi yang serba terbatas ini gitu kan. Jadi bukan berarti tidak ada halangan dan tantangan apapun yang kita hadapi, pasti ada gitu kan halangan itu. Tetapi kenapa kita harus melakukan itu? Karena kita percaya janji tadi, sama dengan Kaleb tadi yang percaya akan janji Tuhan tadi, bahwa kamu nanti akan dapatkan ini loh, tanah yang kamu injak ini gitu kan. Jadi mereka percaya dan setia, berpegang teguh kepada iman percaya mereka kepada Tuhan. Itu yang seharusnya bertumbuh dalam diri mereka. Jangan melihat masalah itu besar, jangan melihat masalah itu. Kalau kita fokus kepada masalah itu, tentu tidak akan bisa membuat kita punya daya kekuatan untuk menghadapinya. Apalagi dibandingkan, wah saya ini tidak mampu, saya ini tidak kuat, saya ini sakit, saya tidak punya apapun dan sebagainya. Itu yang akan bisa dapat membuat kita semakin terpuruk. Kan? Dan itu yang membuat para pengintai itu akhirnya mereka menyampaikan berita buruk katanya gitu kan, bahwa wah di sana itu kita tidak bisa, mereka hebat, mereka kuat, mereka besar dan sebagainya. Nah, tetapi beda dengan Kaleb. Kaleb menyampaikan bahwa Kanaan itu tanahnya subur, kaya, makmur dan sebagainya. Artinya ada usaha pasti bagi mereka untuk mencapai itu apapun resikonya, karena Tuhan yang akan menjanjikan setia itu akan memberikan kepada mereka. Jadi jangan sampai mereka putus asa, jangan sampai mereka kecewa dalam menghadapi segala macam tantangan ya yang dihadapi dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Jadi sikap setia dalam peribadatan kita kepada Allah itu adalah bagaimana ya kita beribadah kepada Allah itu, bahwa janji Allah itu pasti akan digenapi gitu kan dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai membuat tantangan itu membuat kehidupan iman kita mandek ya. Jangan sampai membuat kita tidak bisa dapat menunjukkan kreativitas yang lebih baik lagi gitu ya. Karena apa? Karena kita percaya janji Tuhan itu. Jadi hanya karena janji Tuhan itulah kita sampai hari ini bertahan, sekalipun tantangan yang kita hadapi itu
silih berganti dalam kehidupan kita, ya. Jadi untuk itulah maka kita tetap terus menunjukkan, ya, kasih setia kita kepada Tuhan karena Dia setia pada kita. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Mungkin kita manusia yang sering tidak setia, gitu kan. Jadi oleh karena itulah kita harus tetap berpegang teguh kepada janji itu. Nah, yang keempat tadi ya juga salah satu pertanyaan, artinya bagaimana implikasinya dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini, gitu kan, baik tentang ya hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama di tempat pekerjaan kita dan dimanapun juga kita berada. Nah, tentu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sampai hari ini bahwa meskipun memang dibutuhkan waktu yang tidak singkat, ya, bagi Kaleb menunggu penggenapan janji Tuhan itu, tetapi Kaleb tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, gitu kan. Jadi artinya apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita, ya, yang kita lakukan dalam berbagai macam bentuk aktivitas kehidupan kita, hendaklah itu menggambarkan sebuah kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi kesetiaan kita kepada Tuhan itu bukan saja ketika kita ada di dalam persekutuan, tapi kesetiaan itu juga nampak dalam sikap hidup kita, ya, sehari-hari, yang mencerminkan bahwa ya kehidupan kita ini bukan kita lagi, tetapi Dia yang hidup di dalam kita, ya, sehingga itu yang akan nanti terpancar, itulah nanti akan tercermin dalam setiap kehidupan kita dimanapun juga kita berada. Nah, untuk itulah maka kita melihat Kaleb tadi bahwa ia sangat percaya bahwa orang benar itu akan hidup oleh karena percayanya, gitu kan. Jadi hubungan itulah yang harus tetap dijaga, dipelihara, ya. Jadi kepercayaan kita itu kepada Tuhan itu senantiasa membangun sebuah kehidupan yang baik, yang indah bersama dengan siapapun juga dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan yang memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu, yang akan membawa mereka memasuki tanah perjanjian itu, yang sudah pasti bahwa janjinya itu bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel pada saat itu, bukan hanya berlaku bagi nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, juga berlaku dalam kehidupan kita sampai hari ini, gitu ya. Jadi artinya bahwa kesetiaan Kaleb mengikuti Tuhan itu tidak sia-sia. Artinya ya Tuhan itu tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai untuk selama-lamanya, gitu kan. Jadi ukuran yang kita bisa dapat lakukan untuk tetap terus berpegang teguh kepada janji Tuhan itu sebagaimana kita sampai hari ini, gitu ya. Walaupun tantangan yang kita hadapi, kita harus tetap berpikir yang positif. Itu yang bisa membuat hubungan kehidupan kita kepada siapapun juga senantiasa terjaga dan pelihara dengan baik, gitu ya. Walaupun orang berkata demikian, walaupun orang mengatakan demikian, tetapi hati saya tetap berpaut kepada Tuhan. Jadi tidak merubah sikap dan hidupnya itu. Jadi dia tetap setia. Jadi itulah yang membuat Kaleb bahwa dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Jadi tidak membuat kehidupan imannya itu goyah oleh hal apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Demikian dengan kehidupan kita sampai sekarang ini. Artinya kalau Kaleb itu bisa dapat menikmati itu di usia 85 tahun, gitu kan, itu berarti ya tidak menghalangi hal itu juga bisa berlaku dalam kehidupan kita, asalkan kita tetap setia berpegang kepada janji Tuhan itu, gitu kan. Karena sampai hari ini kita hidup oleh karena janji Dia, gitu ya. Janjinya yang memelihara kita, yang tetap memberikan anugerah kehidupan kita sampai hari ini, itu karena janjinya. Dan oleh karena itulah kita tetap berpegang teguh kepada janji itu, bahwa
kita pasti akan bisa meraih itu, gitu kan? Kita pasti akan bisa dapat melewati itu. Jadi ya untuk menjalani itu dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini, seperti tadi tantangan dikatakan, ya tentu tidak mudah kita untuk melewati dan menjalani itu. Masa 45 tahun itu bagi Kaleb menantikan itu tentu tidak mudah, gitu kan? Perlu perjuangan, ya, perlu kesetiaan, perlu pengorbanan dan lain sebagainya, ya, sehingga dia bisa dapat menjadi ya orang yang boleh dikatakan kita harus mencontohi ibaratnya iman daripada Kaleb itu, gitu kan? Kita harus mencontohi dia, gitu kan? Artinya dalam situasi dan keadaan apapun juga, ya, tidak membuat kepercayaannya atas janji Tuhan kepadanya itu tidak berubah, gitu kan? Jadi dia tetap menantikan janji Tuhan itu, sehingga pada akhirnya mereka ada tiba di pembagian warisan itu. Maka Kaleb pun menanyakan hal itu, bahwa memang Tuhan menggenapi itu, gitu kan? Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi untuk menggenapi janji Tuhan itu dalam kehidupan kita, bukan orang lain, adalah kita sendiri yang menggenapi itu melalui sikap kesetiaan kita dalam menjalani kehidupan kita, gitu kan? Jadi bukan Kaleb menuntut, loh Tuhan mana yang kau janjikan, aku minta dong sekarang, gitu kan? Artinya Kaleb menuntut itu bahwa dia yang menggenapi itu, gitu kan? Tuhan pakai dia untuk menggenapi janji Tuhan itu. Artinya kita juga semua bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan itu lewat kehidupan kita. Kalau kita tetap setia, Tuhan pasti akan karuniakan itu. Jika kita tetap setia berpegang teguh pada iman kita, maka Tuhan juga akan menyertai, melindungi dan memberkati kehidupan kita. Dan selalu menjadi masalah tadi adalah yaitu ketika kita melihat masalah itu besar, akhirnya apa bisa ya janji Tuhan digenapi karena sekarang ini masalahnya begitu berat. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita tidak mampu untuk menghadapi itu, gitu kan? Nah itu kalau teman-teman sempat melihat saya punya konten beberapa waktu lalu, ya, apa beda sih masalah dengan pergumulan? Saya tanya, karena dalam perjalanan hidup ini, ya kita diperhadapkan dengan hal yang demikian, gitu kan? Artinya bahwa masalah itu tidak akan pernah habis-habisnya, gitu kan? Masalah satu datang lagi, itu namanya masalah. Tapi kalau kita tidak pernah menggumulinya itu, masalah itu tidak akan pernah selesai, gitu kan? Namanya masalah tidak pernah selesai. Tapi kalau kita menggumulinya itu, pasti akan selesai. Itu maksudnya. Jadi dibutuhkan kesetiaan untuk menggumulinya itu. Setia tidak kita berdoa terus sama Tuhan. Setia tidak kita beribadah sama Tuhan. Jangan sampai bolong-bolong. Nah, ini yang jadi masalah dalam kehidupan kita, gitu kan? Jadi jangan kita selalu melihat sesuatu masalah. Oh, itu masalah. Sampai kapan kita bisa tetap terus mengatakan demikian kalau kita tidak pernah menggumulinya dalam doa kita, kesetiaan kita sepenuh hati seperti Kaleb tadi, gitu kan? Jadi oleh karena itulah dibutuhkan bagi kita untuk menggumulinya dalam kehidupan kita, gitu kan? Yesus tidak menganggap orang yang menyalibkan itu masalah dia, gitu kan? Tapi itulah makanya Yesus menggumulinya di Taman Getsemani, akhirnya tuntas, selesai, gitu kan? Dia bisa hadapi. Jadi oleh karena itulah ya lewat firman Tuhan bagi kita pada hari ini untuk menerima ya upah dari kesetiaan kita, yang mari kita bersama-sama terus menggumuli kehidupan kita sekarang ini. Apalagi di masa Covid ini, ya, mari kita bersama-sama gumulinya dalam doa kita kepada Tuhan. Kalau Anda perlu puasa, kalau perlu Anda doa setiap hari, berdoa, gitu kan? Karena kita percaya janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Maka dituntut kesetiaan bagi kita semua, ya, untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Dibutuhkan komitmen bagi saudara dan saya, ya, untuk terus menggumuli kehidupan ini di dalam Tuhan, karena janjinya itu pasti akan digenapi. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita sudah
bahas bersama-sama dalam PA kita pada saat ini. Ya, semoga kita senantiasa tetap setia ya dalam kehidupan kita di tengah-tengah masa COVID-19 ini, untuk tetap terus setia dalam doa, beribadah ya, dan dalam situasi keadaan apapun juga. Kita menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyi Ya Yesusku berjanji. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita kepada Tuhan yang nanti kita akan akhiri dalam doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk nafas hidup, kekuatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, walaupun begitu berat kami harus menjalani hidup ini dengan berbagai macam permasalahan yang kami hadapi. Namun Engkau mengajarkan kepada kami untuk dapat menyikapi setiap masalah yang ada, seperti apa yang dilakukan oleh Kaleb. Dia tidak melihat Kanaan itu menjadi masalah bagi dia, tapi dia melihat bahwa ada berkat yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel untuk tanah Kanaan. Sehingga itu yang membuat Kaleb terus menjalaninya dengan segenap hati, karena dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi itu melalui hidupnya, melalui kesetiaannya, melalui pengorbanannya, dan banyak hal yang sudah dia lakukan dan tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Bagaimana kami terus menggumuli kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di surga, ajarilah kami untuk mengisi waktu-waktu hari-hari kami di masa COVID ini dengan tetap terus memiliki semangat, punya pikiran yang positif,
dan membawa dampak yang baik bagi sesama dimanapun juga kami berada, sehingga kami mampu dan dapat bertahan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami sampai hari ini Tuhan. Untuk itulah kami terus menyerahkan hidup kami selalu ke dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkau yang berjanji itu tetap setia sampai saat ini. Itulah kekuatan kami sampai hari ini Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, asalkan kami tetap setia berpegang teguh kepada janji setia-Mu ya Tuhan. Allah Bapa di surga, untuk itu kami menyerahkan pergumulan kami yang terus kami gumuli dalam doa kami bersama-sama pada saat ini. Baik untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang dalam usia lanjut, yang dalam kondisi kami saat ini tentunya akan membuat kami terus ada dalam pikiran-pikiran yang tidak membawa kami kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan, tapi biarlah kami tetap terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan yang kami jalani, dalam segala keterbatasan yang ada saat ini. Terlebih khusus mereka yang saat ini dalam perawatan di rumah sakit, kami menyerahkan Bapak Bambang Trajutrisna yang saat ini dalam perawatan di rumah sakit Karangtengah Medika. Tuhan, Engkau memelihara Bapak kekasih, Tuhan Engkau memulihkan dia, biarlah selama dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan Engkau menaungi dia, Engkau menjaga dan memelihara dia dengan kasih setia-Mu Tuhan, sehingga proses perawatan yang dijalani di rumah sakit senantiasa dapat dilalui dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Juga kami menyerahkan Bapak Seril Parera yang juga saat ini masih dalam masa perawatan di rumah sakit. Tuhan memberkati dan memulihkan dia dalam proses yang terus dijalani sampai hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang melebihi dari segala kemampuan yang dimiliki oleh para medis, para dokter yang menangani dia saat ini, agar dia juga boleh dapat memiliki semangat hidup di dalam menjalani hari-hari yang ia lalui. Kami juga menyerahkan Ibu Masya Manafi, yang juga saat ini dalam masa perawatan di Rumah Sakit Uki Cawang. Tuhan, Engkau memulihkan Ibu kekasih, agar senantiasa tetap terpelihara dalam kasih sayang Tuhan lewat pelayanan yang diberikan bagi dia saat ini. Tengah-tengah kelemahan ini Tuhan, biarlah mereka tetap memiliki pengharapan dan semangat di dalam iman dan percaya kepadamu Tuhan, lewat semua proses yang sudah dilalui sampai hari ini. Kami juga menyerahkan Ibu Heni Parengkuan. Kalau beberapa waktu yang lalu dia juga mengalami kelemahan yang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Namun kami bersyukur Tuhan, dengan kuasa-Mu juga Ibu Heni boleh dapat dipulihkan dan menjalani perawatan dari rumah. Tuhan Yesus, karena itu kami mohon Engkau memberkati saudara-saudara kami ini dalam proses-proses yang mereka lalui. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau yang peduli terhadap situasi dan kondisi yang kami alami sampai saat ini. Karena itulah kami tetap terus bergantung, berharap dan bersandar hanya pada kasih setia
yang daripada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, demikian juga di tengah-tengah kehidupan yang kami lalui di masa pandemik ini, begitu banyak hal-hal yang sampai hari ini Tuhan membuat kehidupan kami terus bertanya-tanya. Namun satu hal yang Tuhan janjikan bagi kami, bahwa walaupun perjalanan hidup yang kami lalui, begitu banyak tantangan, cobaan, dan pergumulan yang kami lalui, namun kasih setiamu Tuhan jauh lebih besar dari setiap masalah, persoalan, dan pergumulan yang kami alami dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terlebih ya Bapa di surga, di dalam kami menjalani dan menyikapi masa COVID-19 ini, biarlah kami tetap terus menjaga kesehatan kami dengan baik, mengikuti berbagai macam himbauan yang diberikan lewat pemerintah, agar kami mampu dapat saling menopang satu dengan yang lain, saling membangun untuk memungkinkan kami semua untuk bisa dapat melewati ini di dalam kasih sayang yang daripada Tuhan. Untuk itulah kami serahkan juga untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, Engkau memberkati setiap para pemimpin kami, agar mereka diberikan hikmat oleh Tuhan dalam menjalani masa COVID-19 ini, agar penyebaran virus corona ini Tuhan akan bisa dapat terhenti ketika kami semua bersatu padu dalam mengentaskan penyebaran COVID-19 ini untuk terus mengikuti arahan dan bimbingan yang diberikan bagi kami sampai hari ini, untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan setelah beraktivitas, sehingga semuanya Tuhan dapat kami lakukan dengan sukacita, karena itulah bagian daripada kesetiaan kami untuk melewati setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan persekutuan pelayanan kami yang kalau kami jalani sampai hari ini Tuhan, masih dari rumah. Ya Bapa di surga, karena itu kami mohon Engkau memberikan kami selalu hikmat untuk dapat menjalani semuanya ini Bapa. Tanpa campur tangan Tuhan, perlindungan dan pertolongan-Mu, kami tidak akan mungkin untuk dapat memberikan pelayanan bagi saudara-saudara kami yang ada di rumah saat ini. Karena itu Bapa di surga, berkati bagi mereka yang menangani dalam proses edit penayangan dan segala bentuk hal yang sudah kami lakukan sampai hari ini Bapa. Biarlah Engkau senantiasa tetap melimpahkan anugerah berkat kesehatan dan kekuatan bagi kami semua, agar apa yang dapat kami sajikan, apa yang dapat kami berikan lewat pelayanan dari rumah masing-masing senantiasa membawa berkat dan sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat-Mu di hari ini, ketika kami semua boleh dapat merasakan kesehatan, kekuatan, umur panjang yang Tuhan berikan dan menambahkan usia bagi kami semua karena anugerah dan berkat-Mu ya Bapa. Karena itu kami kembalikan segala rasa syukur kami yang kami boleh alami dalam kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Inilah menjadi doa kami serta syukur kami. Seraya itu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menaikkan syukur kami kepada Bapa di surga dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Sebelum kita masuk ke dalam pengucapan syukur, kita dengarkan kesaksian pujian dari koordinator sektor. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah sumber pengharapan dan kasih karunia, dalam tuntunan dan pemeliharaanmu kami boleh melayani, bekerja, dan berbakti bersama-sama. Bahkan melaluinya kami memiliki kesempatan untuk membagikan kasih Tuhan terhadap sesama. Atas anugerah dan berkat yang kami terima, yang Engkau curahkan dengan berlimpah-limpah, kini kami nyatakan syukur melalui persembahan dan memuliakan nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Yesus Kristus, sumber kasih karunia, terimalah syukur dan persembahan kami ini. Amin. Dipersilakan duduk. Warta sektor. Segenap warga jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta yang mengikuti ibadah ini secara online mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Aprianus Libat dalam ibadah keluarga malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati Bapak Pendeta dan keluarga serta pelayanannya. Yang berikutnya terkait dengan Sabda Bina Umat, telah tersedia Sabda Bina Umat edisi ke-166, yaitu untuk bulan Agustus hingga September 2020, telah tersedia di kantor Majelis Jemaat. Mohon kesediaan para majelis sesuai dengan grupnya untuk mengambil Sabda Bina Umat yang telah disiapkan. SBU tersebut telah diperlakukan secara khusus dengan menyemprotkan cairan desinfektan atau alkohol 70% dan menjemurnya di matahari sebelum disusun berdasarkan pembagian 2/15 masing-masing presbiter yang bertugas. Demikian untuk diketahui. Ibadah pengucapan syukur. Ibadah pengucapan syukur keluarga besar Raranta Malesi dari sektor pelayanan 4 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pada pukul 17 atau pukul 5 sore bertempat di Gedung Gereja GPIB Shalom DKI Jakarta. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu tetaplah setia dan bersukacita untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, serta pembangunan tubuh Kristus. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan setelah beraktivitas. Mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 446, bait 1, 3, dan 4, setialah. Amen.
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Duduk samping bangku sidang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping bangku sidang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tupik 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 tuh, tupik 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 suara suara kuda. Tupik 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 tuh, tupik 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 suara suara kuda. Tupik 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 tuh, tupik 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 suara suara kuda. Tupik 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 sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampaikan lagi. Selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman,
Bukanaya terima kasih, ku pergi sekolah sampai ke nanti. Latihlah badanmu supaya sehat, latihlah hatimu supaya kuat. Tetapkan hatimu gagah berani, selalu gembira dan lurus hati. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah namanya kau murid budiman. Tik-tok,